Pegang kompas pada posisi datar dengan angka 0 menunjuk arah utara, jarum kompas dipastikan bergerak bebas dan biarkan kompas stabil sampai jarum berhenti. Posisi badan berdiri tegak menghadap arah yang akan dibidik, kemudian kompas diletakkan di depan dada pada posisi sejajar. Pandangan diarahkan lurus sesuai sudut angka, lalu patok dipasang tepat pada titik yang dibidik. Kemudian ikat tali pada patok pertama, ujung tali dibentangkan ke patok berikutnya agar barisan lurus. Tali berfungsi sebagai penanda garis tanam karet. Siapkan 60 polybag kecil, kemudian lubangnya di bagian kiri kanan menggunakan paku. Lubang dibuat agar air tidak menggenang. Untuk pembuatan media tanam polybag, tanah dipisahkan dari batu atau kotoran, kemudian tambahkan pupuk organik dan dicampurkan secara rata. Tanah yang sudah tercampur dimasukkan ke dalam ember untuk pengisian polybag. Media tanam yang sudah siap kemudian dimasukkan ke dalam polybag. Pengisian dilakukan sampai bagian polybag terisi dan padat. Kemudian hentakan polybag ke tanah perlahan-lahan dengan tujuan supaya tanah pada polybag terisi padat sepenuhnya. Pengisian polybag diulang sampai jumlah mencapai 60 polybag. Polybag yang sudah terisi disusun rapi di tempat teduh. Jarak antar polybag dibuat untuk memudahkan perawatan. Bersihkan lahan dari gulma dan sisa tanaman. Tanah dicangkul hingga gembur. Kemudian gumpalan tanah dipecah agar struktur tanah merata. Area diratakan untuk memudahkan pembuatan lubang tanam. Lubang dibuat dengan ukuran sekitar 40 cm x 40 cm x 40 cm. Polybag diremas perlahan agar media tidak pecah. Bibit dikeluarkan bersama gumpalan tanah sehingga akar dijaga tetap utuh tanpa gangguan. Bibit dimasukkan ke tengah lubang, posisi batang ditegakkan. Kemudian lubang ditutup dengan tanah, media ditekan ringan agar bibit stabil dan tidak miring. Untuk pengisian polybag, campurkan tanah dan pupuk organik hingga merata. Media yang sudah tercampur dimasukkan ke polybag besar hingga 3/4 bagian. Buat lubang di bagian tengah media. Ukuran lubang disesuaikan dengan ukuran akar bibit agar akar tidak tertekuk. Bibit kelapa sawit diangkat perlahan bersama gumpalan tanah tanpa merusak akar. Kemudian masukkan bibit ke dalam lubang pada polybag. Gumpalan tanah ditempatkan tegak dan tambahkan media di sekitar bibit sampai posisi bibit stabil. Kemudian hentakan polybag dengan perlahan supaya tanah menjadi padat, lalu permukaan tanah ditekan dengan ringan. Simpan polybag di tempat yang teduh dengan disusun rapi di bawah naungan. Beri ruang antar polybag agar cukup untuk saluran air. Naungan berfungsi menjaga bibit dari panas berlebih. Kemudian bibit disiram setiap hari sampai media lembab agar bibit tetap dalam kondisi baik. Langkah pertama pada penyemaian kelapa sawit yaitu pemilihan biji kelapa sawit yang berbentuk utuh. Kemudian bijinya dikeringkan dan dipisahkan dari biji basah. Biji kering ditandai dengan tekstur keras, sedangkan biji basah ditandai dengan sisa daging buah yang masih menempel. Kedua jenis biji disortir agar tidak tercampur, kemudian masing-masing ditimbang. Selanjutnya pembersihan biji. Pada biji yang masih basah dicuci sampai sisa daging buah hilang. Pisahkan serabut dari biji kering maupun biji basah sebelum ditanam. Selanjutnya persiapan media tanam, yaitu bersihkan area penyemaian dari gulma. Tanah dicangkul dengan menambahkan pupuk organik yang berfungsi untuk menambahkan unsur hara pada kebutuhan perkecambahan biji kelapa sawit. Kemudian aduk hingga menjadi gembur. Apabila terdapat gumpalan tanah dipecahkan. Kemudian permukaan tanah diratakan. Pembuatan larikan tanam dibuat memanjang secara horizontal menggunakan kayu. Kedalaman larikan sekitar 3-5 cm dengan jarak antar larikan dibuat seragam agar barisan rapi. Penempatan biji dalam larikan dilakukan dengan cara biji diletakkan satu persatu di dalam larikan. Jarak antar biji dibuat sama dan pastikan posisi mata biji diarahkan ke samping agar memudahkan perkecambahan. Kemudian larikan ditutup kembali menggunakan tanah halus. Permukaan tanah ditekan ringan agar biji tertutup merata. Tanah dibuat tidak terlalu padat agar udara tetap masuk. Setelah tanah ditutup dan diratakan, siram area persemaian dengan air secukupnya agar biji kelapa sawit memiliki cukup air untuk proses perkecambah tetap di saat
Penyiraman jangan sampai tergenang. Tutup permukaan persemaian dengan karung yang dibentangkan di atas area semai, dan simpan rapat ke permukaan tanah. Bagian pinggir karung diberi tanah agar tidak terangkat angin. Karung berfungsi menjaga kelembapan selama masa awal semai. Karung tetap dibiarkan menutup area semai sampai muncul tanda kecambah. Setelah itu, lakukan penyiraman lagi untuk tetap menjaga kelembaban. Setelah 3 minggu kemudian penyemaian dibuka untuk melihat kondisi biji. Kelapa sawit masih bagus atau mengalami pembusukan. Untuk penanaman tebu, langkah pertama adalah memanen tebu yang sudah siap panen. Tebu dipotong dari pangkal dengan menggunakan parang atau golok. Kemudian batang dibersihkan dari daun kering. Tebu yang sudah dipanen dibagi menjadi beberapa bagian agar memudahkan membawanya ke lahan. Batang tebu yang sudah diambil kemudian dipilih antara yang sehat dan bebas luka. Lalu batang yang sudah terlalu tua atau rusak dipisahkan. Bersamaan pemanenan, persiapan lahan dilakukan dengan membersihkan dari gulma. Tanah diolah dengan cangkul hingga gembur. Kemudian buat bedengan dengan lebar sesuai kondisi lahan. Saluran drainase dibuat di antara bedengan. Alur tanam dibuat sepanjang bedengan. Kedalaman alur sekitar 15-20 cm. Jarak antar alur disesuaikan dengan kebutuhan barisan. Untuk penanaman batang tebu dipotong menjadi stek kurang lebih sepanjang 30-40 cm. Setiap potongan memiliki 1-2 mata tunas. Pastikan mata tunas tidak terluka dan kemudian bersihkan kulit batang dari kotoran. Penanaman tebu dilakukan dengan meletakkan stek tebu dengan posisi tidur di dalam alur. Mata tunas diposisikan menghadap ke samping atau sedikit ke atas supaya tunas yang keluar seragam serta memaksimalkan pertumbuhan tunas dan anakan secara seimbang. Kemudian tutup stek dengan tanah atau pupuk hingga tertimbun seluruhnya, lalu permukaan tanah diratakan. Setelah 7 hari setelah tanam, cek kembali tanaman tebu apakah masih ada atau terbawa air hujan. Apabila tebu terlihat tidak tertimbun tanah, beri pemupukan. Kembali dengan cara menaburkan pupuk organik sampai batang stek tertutup tanpa ada celah. Pada 14 hari setelah tanam, tambahkan tanah di atas permukaan alur. Tanam tebu dengan tujuan untuk memberi dukungan fisik agar anakan tebu tidak roboh dan meningkatkan penyerapan nutrisi melalui perakaran yang lebih kuat. Kondisi anakan tebu setelah 14 hari setelah tanam.